Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Islamic Science Research Network UHAMKA di Jakarta akan mempresentasikan analisis 3D Surface Modeling untuk verifikasi kehadiran fajar. Di tengah remote sensing data selama lockdown, di tengah pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di Jakarta dan nasional, ISRN mengambil data remote sensing pada 6 sampai 23 April 2020 lalu. Pengambilan data ini diambil dari atap sebuah masjid, jadi saya setiap hari merangkak selama 17 hari ke atas atap masjid. Ini memanfaatkan kondisi lingkungan dengan polusi terendah karena pabrik dan industri ditutup, 90% kemacetan lalu lintas Jakarta hilang, sehingga kondisi lingkungan seperti ini mungkin merupakan siklus 100 atau bahkan 500 tahunan. Jadi harus dimanfaatkan. Semula ISRN tergantung pada pemakaian sensor non-imaging seperti sky quality meter untuk koleksi data fajar. Namun, kemudian kami sadari orang awam sebetulnya kurang paham dengan cara data semacam ini. Karena tidak ada bukti fotonya, tidak ada bukti gambarnya. Dengan demikian, jika terjadi manipulasi proses data yang pernah dilakukan oleh seorang pakar, orang awam mungkin tidak terlalu sadar. Itulah sebabnya ISRN sekarang mulai pindah pada penggunaan imaging sensor seperti berbagai macam kamera. Imaging sensor memiliki karakteristik yang paling mirip dengan mata manusia. Paling mendekati cara Nabi dan para sahabat dalam menentukan kehadiran fajar 1400 tahun yang lalu. Bahkan keuntungannya, kemampuannya merekam. Ini yang paling penting. Kemudian, remotely sensed data dari kamera gadget. Sejalan dengan smart crowdsourcing data collection, ISRN pindah menggunakan imaging sensor. Kami mendorong sebanyak mungkin Muslim memberikan kontribusi mengkoleksi data di seluruh dunia. Karena semua orang kini memiliki telepon genggam. Kamera ini dapat berfungsi multitasking, termasuk pengambilan data remote sensing. Aplikasi pendukungnya juga tersedia sangat murah, bahkan gratis. Dalam video ini kami menggunakan aplikasi LabSeed yang terinstall di kamera gadget Vivo. Kami menggunakan data digital dengan resolusi temporal 10 detik. Pada 17 April 2020, kami mengambil foto sejak pukul 4.38.34 sampai dengan 5.54.24 dengan interval 10 detik. Total ada 396 foto. Dua gambar di samping ini menunjukkan distribusi piksel foto nomor 180 dan 256. Jadi pikselnya pada nomor 180, piksel hitamnya ada 1,7 juta. Tapi pada nomor 256, sekarang cuma tinggal sekitar 850.000 saja. Karena kemudian piksel di situ sudah menyebar. Nah, inilah yang menunjukkan kehadiran fajar. Sehingga pada foto 180, standar deviasinya kita dapat hitung dalam sangat sederhana saja di image processing. Standar deviasinya 5,07 dan pada foto 256 24,9. Jadi ada hubungannya antara standar deviasi dengan tingkat kecerlangan foto. Oke. Kemudian kalau kita buat di gambar di samping ini, kita menunjukkan timeline plot standar deviasi sejak pukul 5.08 sampai dengan 5.27. Ini standar deviasinya. Fajar resmi sendiri di Bekasi terjadi pada 17 April itu 4.34.31. Jadi jauh di sini. Jadi sama sekali belum muncul fajar, ini saja masih gelap. Pada pukul 5.08 saja masih gelap sama sekali.
Nah, mathematical model menunjukkan bahwa real fajar, fajar sesungguhnya baru muncul pada 5.12.44, ini 15.24, 15.24, pada saat dip matahari itu 10,64 derajat saja. Jadi sama sekali bukan 20 derajat. Nah, sekarang 3D surface modeling untuk memverifikasi kehadiran fajar itu. Fajar resmi pada 4.34.31. Ini sudah tadi kita sudah. Pada foto nomor 1 yang kita ambil memang agak terlambat, kira-kira 4 menit dari ini, pada 4.38.34, itu kira-kira adalah 34 menit 10 detik sebelum real fajar. Real fajarnya adalah ini. Masih gelap total. Kemudian ini kalau dari suruk kita ada berarti 1 jam 14 menit 22 detik dari suruk. Pada saat itu dipnya adalah minus 19,03 derajat. Masih gelap, belum ada fajar. Kita meloncat langsung ke foto nomor 110 pada 4.56.44, belum juga ada fajar. Pada saat itu dip minus 14,57. Terus, jadi tidak mungkin fajar muncul antara foto nomor 1 dan foto nomor 110. Masih gelap. Oke, foto 134 pada jam 5 ketika 13,519 dipnya. Belum ada juga. Foto 146 pada 5.02.44. Dipnya 13,10 derajat. Masih gelap juga, belum ada fajar. 158, 170, terus 180 sampai 194 pada 5.10.44. Pada saat itu dip 11,13 tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Nah, baru kemudian, jadi tidak mungkin juga fajar itu muncul antara foto nomor 1 dengan foto nomor 194. Nah, baru kemudian pada foto 206, inilah tepat saat fajar, real fajar muncul, menurut perhitungan matematik ini. Nah, pada saat itu dip adalah minus 10,64. Nah, setelah ini, jadi model matematik menghitung fajar muncul pada foto ini. Nah, setelah ini, fajar langit akan terang mengikuti fungsi eksponensial. Nih, 208. Kira-kira 2 menit saja setelah fajar, bedanya jauh sekali. 4 menit setelah fajar, pada 5.16. 6 menit setelah, 8 menit, 10 menit kemudian, lihat. Ini 3D surface modeling yang sangat bermanfaat sekali. Bahkan pada saat seperti ini pun, langit sudah terang benderang, bisa dilihat bahwa ini masih 28 menit dari syuruk. Jadi sholat subuh masih sangat leluasa ini. Pada foto 290, 26 menit sebelum syuruk. Jadi masih leluasa sekali. Pada 302, foto 302, masih 24 menit dari syuruk. Jadi kesimpulannya, fajar masih belum muncul saat azan subuh pada pukul 4.34.31 atau saat sun depression angle minus 20 derajat pada 17 April 2020. Fajar sesungguhnya baru muncul pada 5.12.44 pada sudut depresi minus 10,64 derajat. 3D surface modeling sangat berguna untuk memverifikasi kehadiran fajar. Verifikasi semacam ini tidak mungkin dilakukan menggunakan data SQM. ISRN mendorong semua umat Islam di seluruh dunia untuk mengambil data remote sensing fajar di tempat masing-masing. ISRN akan siap membantu secara teknis, pengambilan, dan pemrosesan datanya. Artinya kami untuk pengambilan datanya kami memberikan konsultasi jarak jauh. Semuanya gratis. Gunakanlah kamera gadget dan aplikasi gratis yang tersedia di Play Store. Di sini kami sudah tunjukkan bagaimana kami menggunakan LabSeed. Ambillah foto sejak subuh resmi di tempat Anda. Banyak yang menggunakan minus 18 derajat, ada yang minus 19 derajat, ada yang minus 20 derajat.
dari tempat Anda sampai dengan sekitar 10 menit sebelum syuruk. Gunakanlah resolusi temporal atau interval 10 detik. Di LabSeed itu sangat mudah sekali itu dilakukan. Kontribusi Anda akan diakui dan sangat dihargai, dan itu semuanya adalah untuk pembangunan umat Islam. YSRN hanya membantu saja secara teknis. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.